Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berinteraksi, bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari pembicaraan kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah kita berdiskusi. Dan juga jangan lupakan gunakan kolom komentar di bawah video Anda untuk mengusulkan topik-topik ke depan yang perlu digarap di Ngopas. Biarlah kiranya rekaman-rekaman ini boleh berguna bagi para hamba-hamba Tuhan dan para rohaniwan. Indonesia memasuki tahun politik tidak lama lagi. Kita mungkin masih ingat kalau tahun-tahun lalu ada cerita mimbar dipakai sebagai kampanye, baik itu kampanye satu partai ataupun juga satu kandidat tertentu. Atau tentu ada gereja yang berdoa secara khusus untuk satu kandidat dan bukan kandidat yang lain. Apakah itu alkitabiah? Apakah itu yang seharusnya? Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Tuhan? Kita akan ngobrol hal ini dengan sahabat saya, dosen emeritus. Betul ya Pak ya? Ada dosen emeritus nggak istilahnya Ya. Pak? Kalau pendeta kan ada pendeta emeritus ya Pak Siombing. Ya, pensiunan juga boleh. Pensiunan ya. Dari STT Amanat Agung, Pendeta Lotna Tigor Sihombing, dengan judul rekaman kita, Gereja dan Politik Seperti Apa Seharusnya. Apa kabar Pak Sihombing? Ya, kabar baik Pak Kian. Sehat-sehat Pak Puji, Kian. puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kelihatannya Bapak sudah sarapan nih Pak pagi ini Pak. Karena mau ngopas itu Pak. Mau ngopas ya? Mungkin bisa dibagikan Pak sarapannya apa tadi pagi Pak? Aduh, ini sarapannya kurang tradisional ini. Begitu ya? Iya. Jangan-jangan makan roti nih Pak kelihatannya Pak. Iya. Oh, Pak Siombing, saya senang sekali mendengar Bapak terus melayani dan terus mendidik generasi muda yang akan terus dididik untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja. Kenapa Pak Bapak terus melayani di dalam mengajar calon-calon hamba Tuhan ini Pak? Walaupun Bapak sudah pensiun, tetapi tetap nih semangatnya nih untuk mengajar terus. Boleh tahu kenapa Pak? Saya bertobat tahun 70 Pak Kian di Bandung. Sesudah saya dianulir dari calon prajurit Akabri. Tapi kemudian saya bertobat dan dilayani oleh teman-teman dari Navigator dari NET yang kuliah di kedokteran. Nah, setelah saya bertobat itu saya menyerahkan hidup saya hanya untuk Tuhan. Pokoknya untuk melayani. Kemudian saya kembali ke Semarang ya, di gereja yang tidak punya pendeta, tidak punya guru Injil, apalagi guru sekolah minggu ya. Jadi meskipun saya belum pernah kuliah teologi, saya coba-coba aja ngajar sekolah minggu. Ya. Dari 4 anak saya keliling ke desa-desa, perkebunan, itu saya anak-anak sampai 98 anak. Puji Tuhan. Ya. Dan sejak itu hidup saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, terserah Tuhan mau pakai. Tadinya saya tidak mau sekolah teologi, tapi akhirnya tahun 17 saya diterima di I3 dan sejak itu memang saya hanya ingin melayani gitu. Nah, kemudian praktek setahun saya melayani di gereja dan juga mengajar di SMP. Ngajarnya biologi, fisika, dan agama. Sesudah tamat, saya melayani di Tanjung Enim, mengajar. Dari Tanjung Enim ke Batu, mengajar ya. Nah, hidup saya itu sebetulnya Tuhan kasih segala sesuatu yang dulu saya tidak suka, Pak. Berbaliknya itu dari yang tidak suka, ya disitulah saya ditempatkan, itu wujud nyata anugerah. Ya.
mengajar sekolah minggu, sehingga semua strata sudah pernah saya ajar. SD saya sudah, ngajar SMP sudah, ngajar SMA sudah, SPG sudah, kemudian sekolah teologi. Iya. Amin. Jadi secara struktural memang saya sudah emeritus, tapi secara fungsional ya saya ikuti aja apa yang Tuhan untuk melayani. Ya hidupnya untuk betul. itu. Betul. Amin. Dan saya rasa itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi para hamba-hamba Tuhan lainnya begitu ya. Walaupun sudah emeritus, tapi jangan stop untuk melayani Tuhan, masih terus melayani orang dimanapun Lewi, Pak, kan Tuhan mesti ingat tempatkan. di bilangan ya. Orang Lewi itu sampai 50 kan tugas struktural. 50 ke atas sudah ada, tapi tetap berfungsi, tetap membantu. Nah, itu saja yang saya ikuti. Oh, terima kasih Pak. Biar kiranya ini boleh menjadi dorongan juga bagi hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Pak, hari ini kita akan bicara mengenai fungsi gereja dan juga pengabdian gereja khususnya di dalam masyarakat, Pak, di dalam hal politik. Nah, apa sebenarnya Pak yang merupakan fungsi gereja dalam pengabdian ke masyarakat, ke bangsa, dan negara? Bagaimana menurut Pak Lot? Mungkin saya mulai begini Pak ya, bahwa salah satu sendi kehidupan yang acap kali dihindari oleh orang Kristen, baik secara institusional gereja maupun personal, itu politik. Jadi kesannya kok politik itu berdosa, kotor, licik, pokoknya tidak karuan lah gitu ya. Nah, itu yang dihindari. Padahal kan sebetulnya kita harus memahami arti istilah itu kan ada dua istilah kan Pak. Arti detonasi dan arti konotasi ditambah asumsi. Dan yang lebih ditekankan itu kan konotasinya dan asumsinya, itu yang lebih banyak menguasai masyarakat atau orang pada umumnya lah. Sehingga lupa apa sih makna sebenarnya gitu. Sekarang kan seperti itu juga Pak. Yang paling tren sekarang kan istilah healing gitu. Masa pergi jalan-jalan tuh healing, nonton-nonton healing, padahal orang ngerti bahasa Inggris ya, loh bukan itulah maksudnya. Kalau healing ya ke rumah sakit lah gitu ya. Ya tapi itu kan konotasinya sudah, asumsi dan konotasinya berubah, berkembang. Itulah bahasa. Sama aja dengan restorasi. Restorasi di gerbong kereta api itu kan rumah makan, ruang makan. Lalu apa yang direstorasi? Perutnya. Apa kita ke Ancol dibilang rekreasi? Loh, recreation itu kan menciptakan kembali. Memang apa yang diciptakan kembali? Ya, tapi itu kan arti detonasi, kan. Nah, tapi kan bahasa itu kan bukan matematik, bukan matematika. Kalau matematika itu kan eksak, 2 kali 2 ya 4, nggak bisa diubah. Tapi kalau bahasa kan tidak. Jadi ya sama saja dengan kata politik. Kita harus kembali dari awalnya. Karena kalau kita bicara tentang perjanjian lama, apalagi mulai dari Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, ya, itu kan muatan politisnya kan besar itu. Masalah raja, masalah itu penggantian kepemimpinan itu kan masalah politik. Ya. Nah inilah dia, kita harus meluruskan kembali apa sih yang sebetulnya dimaksudkan dengan politik yang tidak perlu dihindari oleh gereja. Justru kita harus menggarami dunia ini. Karena Tuhan itu pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia pemilik segala, termasuk Tuhan itu juga Tuhannya politik. Bukan hanya Tuhannya agama. Kalau Tuhannya hanya Tuhannya agama, apa bedanya dengan menteri agama gitu? Tuhan langit, bumi, dengan segala isinya, dan salah satu isinya itu ya politik. Pak sebagai ahli PB tahulah itu istilah polis ya, politeia itu kan dulu kan awalnya dari kota, menata kota. Tapi dalam perkembangan kehidupan budaya manusia kan hidup tidak lagi di kota-kota lagi, tapi sudah organisasi yang lebih lebih besar ya, menjadi negara dari kerajaan. Kemudian berkembang dengan demokrasi, republik, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya perkembangan budaya politik. Nah, masalahnya sekarang adalah
yang seringkali dihindari adalah politik itu ya punya konotasi asumsi partai politik, kekuasaan, kelicikan, taktik, yang sifatnya teknis, tidak prinsip. Nah, kalau kita bicara tentang politik itu secara konotasi, ya politik itu politik kenegaraan. Dan negara itu ya isinya adalah pemerintahan, rakyat, ya, konstitusi, undang-undang, dan pengakuan negara lain. Nah, kita kan ada di dalamnya. Yang namanya rakyat itu ada bagian dari unsur politik. Nah, gereja ada di dalamnya. Masa gereja itu, seandainya gereja itu di langit, itu pun juga bagian dari langit bumi dengan segala isinya, Pak. Jadi kalau misalnya boleh saya simpulkan apa yang Pak Siombing tadi rangkumkan kepada kita itu adalah bahwa karena gereja itu tidak bisa terpisah dari dunia di mana Tuhan ciptakan, di mana politik menjadi bagian. Jadi mau tidak mau gereja itu harus berperan ya Pak ya di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara. Kurang lebih begitu Pak. Kalau misalnya yang Bapak katakan tadi. Betul. Iya. Nah, kalau gitu, mengapa Pak ada ketakutan dari gereja untuk masuk ke dalam politik ini? Kalau misalnya memangnya itu adalah seharusnya yang dilakukan oleh gereja, Pak. Memang tidak berarti tidak ada kesalahan. Gereja kan bisa salah. Betul. Kalau kita belajar sejarah gereja, gereja itu abad pertama sampai abad kelima itu boleh dikatakan sebagai rejected people, ya. Betul kan? Ditolak. Ya, setelah Konstantin jadi kaisar beda. Itu perubahan betul-betul drastis sampai akhirnya kaisar juga masuk politik. Paus, ya. Paus menentukan siapa yang jadi kaisar, siapa yang tidak. Ya, itu akhirnya memang itu puncaknya sampai abad 13. Nah, seringkali orang melihat sejarah, ya seperti Cicero katakan bahwa sejarah itu guru kehidupan. Tapi ya kita belajar tentu dengan kita belajar kan tidak hanya belajar dari keberhasilan, kan? Kita juga bisa belajar dari kegagalan. Yang namanya referensi historis kan bisa ada gagal, ada sukses. Sukses dan gagal itu kan anak kembar siam yang tidak pernah pisah gitu. Sama dengan positif dan negatif kan tidak ada pemisahan. Ya, dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang tetap ada positif, negatif, negatif. Kalau tidak ada, kalau hanya positif saja ya tidak mungkin. Hanya negatif juga tidak mungkin. Dua-duanya itu harus ada. Lampu itu tidak mungkin nyala kalau alirannya cuma positif. Alirannya hanya negatif. Saya harus dua-duanya ada dan di manage dengan betul, maka lampu menyala. Jadi makanya saya lebih senang mengajar jangan berpikir positif, jangan hanya berpikir negatif, tapi berpositif realistis. Realistic thinking itu yang betul. Yang Tuhan itu ya realistis. Tuhan bukannya dogmatis. Tuhan bukannya dogmatis. Ya, bukan hanya teologis, tapi Tuhan juga realistis. Nah, itu dia. Nah, gereja. Jadi, silakan Pak. Gereja hidup di dalam realistik, sesuatu yang realitas. Ya, bukan mengawang-awang ya, bukannya di atas mimbar, tapi juga di bawah mimbar dan di luar gedung gereja, bukannya di dalam gedung gereja. Tadi Pak saya katakan bahwa ya memang kalau gagal ya jangan diulang, ya kan? Belajar dari kegagalan itu ya Pak. Betul. Jadi yang dipelajari adalah gagal dipelajari. Kenapa sampai gagal? Itu yang perlu diteliti, perlu diajar. Kan manusia itu makhluk bertanya kan. Apa sebabnya? Mengapa? Lalu bagaimana? Ya. Kadang-kadang orang pakai istilah riset itu sebenarnya istilahnya mentereng gitu. Padahal riset itu kan cuma bertanya apa, mengapa, bagaimana, di mana, bagaimana. Itu kan sebetulnya orang yang ke sekolah pun sebenarnya riset juga. Betul. Dan memang seharusnya itulah dia ada sebuah evaluasi, ada sebuah assessment dari apa yang sudah terjadi dan juga untuk berani melangkah ke depannya kira-kira seperti apa bentuk baru daripada pengabdian ini begitu ya. Tapi jelas ya Pak ya bahwa gereja itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara Pak. Bapak setuju? Betul. Saya setuju harus. Doakanlah itu kota untuk kesejahteraanmu juga kan. Betul. Mendoakan kesejahteraan kota itu untuk kesejahteraan kita juga. Ya.
Nah, Jadi memang selalu Pak yang menjadi bahasa pertanyaan. yang tidak bisa terpisahkan, Pak. Betul Pak, betul. Maaf Pak, jadi sebetulnya yang menjadi pertanyaan itu adalah berarti bagaimana seharusnya hubungan antara gereja dan politik begitu Pak. Ya. Ini yang seringkali ditanyakan nih oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya ketika kita masuk nih ke musim politik sebentar lagi, seharusnya hubungannya itu seperti apa Pak? Kalau misalnya memang di satu pihak kita tahu bagaimana kotornya atau bagaimana sulitnya untuk orang Kristen ada di dalam politik, tetapi di lain pihak gereja harus menjadi garam dan terang gitu loh di dunia, termasuk juga di dalam dunia politik. Lalu bagaimana seharusnya hubungan tersebut, Pak? Ya, saya mulai dulu dari Alkitab, Pak ya. Ya, silakan Pak, silakan. Nah, kalau kita membaca Alkitab ya, tadi dalam jelas sekali ya isi atau padatnya hal-hal politis ya, baik maaf Pak, bisa diulang lagi Pak, dari Bapak bilang dari Alkitab tadi. Kita mulai dalam Perjanjian Lama pun sudah jelas ya bahwa raja-raja itu baik dalam 1 Samuel, 2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh, bahkan juga nabi-nabi itu juga cukup keras ya dalam menegur pemimpin misalnya. Kayak Nabi Nathan itu ya seperti dari satu sisi memang itu satu pelayanan pastoral, tapi sebetulnya juga muatan politis karena yang ditegur raja. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru katakan misalnya Pak, ya sikap Tuhan Yesus misalnya jelas ya, bagaimana menghormati kaisar. Kemudian dalam surat Petrus, siapa yang harus didoakan? Zaman PB ditulis itu belum ada kaisar Kristen, belum ada pemimpin Kristen, tapi Petrus mengingatkan cuma doakan pemimpin-pemimpin. Dan itu tidak ada yang Kristen itu. Tapi gereja sekarang kadang-kadang saya juga agak kurang pas gitu ya. Kalau mendoa syafaat itu hanya didoakan anak-anak Tuhan yang di DPR, anak-anak Tuhan yang menjadi pejabat. Kok terlalu eksklusif? Ya. Seharusnya yang didoakan semuanya ya Pak ya. Harusnya semua. Supaya mereka sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Supaya tidak korupsi misalnya. Supaya tidak sembarangan ya. Mempersulit izin pembangunan rumah ibadah misalnya. Ya kita doakan. Meskipun ya paling tidak itu ada doa yang jelas gitu ya. Kalau pejabatnya Kristen, gubernurnya Kristen, baru tiap minggu didoakan, Pak. Tapi setelah gubernurnya bukan Kristen, tidak pernah didoakan. Itu kan menentang Alkitab sebetulnya. Kita mengajarkan supaya kita mendoakan semua pemimpin kita, bukan soal agama, bukan hanya yang Kristen. Doakan semua. Itu pun satu doa politis sebetulnya, Pak. Aktivitas politis itu tidak harus mendirikan partai politik. Partai Kian Holik. Atau partai Lot Nati Gorsi Hombing. Itu enggak ada pengikutnya itu. Ya. Jadi itulah tadi saya katakan, konotasi dan asumsi itu lebih menguasai pikiran dan juga mindset orang Kristen. Sedangkan makna yang awalnya, yang sebenarnya itu kurang dibangkitkan kembali. Sehingga sederhana saja, Pak. Ya. Soal pasang bendera. Ini kadang-kadang, ya aturan kan sudah jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu ada aturan yang jelas kapan memasang bendera, di mana di semua mana. Itu semua aturannya jelas, ukurannya semua ada. Tapi kenyataannya tidak semua orang. Kadang-kadang di perumahan kami juga itu sudah waktunya pasang bendera, tidak dipasang. Ya, memang ada perintah 7 bulan Agustus sepanjang bulan pasang bendera. Tapi ada sampai bulan September benderanya masih belum diturunkan. Itu sangat patriotis, Pak. Itu hal yang teknis yang sederhana sebetulnya, tapi ada aturannya. Kita membayar pajak itu pun aktivitas politis. Kita urus kartu penduduk, kita itu aktivitas politis.
Pak, saya belajar di, ya maaf ya, orang Korea itu kok begitu mendengar lagu kebangsaan dimanapun mereka langsung berhenti, Pak. Langsung begini, kasih hormat. Ya. Ayo kita nyanyi Indonesia Raya, ngerek bendera sambil makan kacang kadang-kadang. Nah, makan kerupuk ya Pak. Hal-hal yang seperti itu, sepertinya kan juga aktivitas politis. Jadi jangan berpikir masalah politis itu harus jadi anggota DPR, harus anggota partai. Enggak. Kita waktu pemilihan umum kan juga bukan sebagai anggota partai kan? Iya. Karena kita melihat figur orang itu cocoklah menjadi abdi negara. Ya, dan ini yang membuat kita juga harus merefleksikan diri. Jadi kelihatannya disiplin politik itu bermula dari individu ya Pak. Kalau misalnya saya nggak salah mengertikan apa yang Pak tadi katakan. Jadi sebelum gereja mungkin bisa memikirkan bagaimana tanggung jawab politiknya, individu yang ada di dalamnya juga pertama-tama harus bertanggung jawab sebagai seorang pengikut Kristus dan seorang yang tahu bagaimana fungsi pengabdiannya di dalam masyarakat. Betul Pak, begitu kira-kira Pak? Betul. Dan di gereja harusnya hamba Tuhannya juga harus sungguh memahami apa itu politik. Tapi bagaimana hamba Tuhan itu memahami, ini tergantung dari STT-nya. Bagaimana dia belajar? Ya Alkitab harus kita pelajari. Jelas harus. Wah, yang bersifat mata kuliah teologis ya itu harus. Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan mahasiswa, jangan lupa, ladang Tuhan itu Indonesia. Kalian kan diutus melayani di ladang Tuhan yang namanya Indonesia. Ya mungkin ada 1% atau mungkin tidak sampai 1% yang keluar negeri. Tapi sebagian besar kan di negeri ini. Tanpa memahami sejarah Indonesia, tanpa memahami keindonesiaan, tidak mungkin memahami sejarah gereja Indonesia. Dan juga apa maksud Tuhan ya. Ya memang gereja di Indonesia ini dari awal kan sebetulnya dipandang oleh banyak orang kan banyak sisi negatifnya, Pak. Pertama, 1512 yang datang Portugis, yang mengkatolikkan beberapa bagian di Maluku sana. Digantikan oleh Belanda 1995, 1602 itu di VOC. Sampai 1799, 1842 itu kan selalu dinilai Kristen itu agama penjajah. Karena memang yang datang ke sini itu memang datang bersama dengan penjajah. Tapi jangan lupa, mereka datang kan awalnya bukan sebagai penjajah, sebagai pedagang. Nah, biasanya kan pedagang yang berhasil kan juga punya potensi untuk menjajah. Menjajah dengan uang. Betul, Pak. Jadi penjajahan itu jangan itu konotasinya luas kan? Iya, betul. Ya, betul. Ya. Asumsinya juga luas, itu. Nah, kalau pasti langsung dikaitkan dengan agamanya kan? Tapi anggaplah itu suatu tantangan. Saya senang dengan istilah yang dipakai oleh Lemhanas, Pak. Lemhanas itu pakai istilah HTAG. Hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Dan itu sebetulnya yang realitas hidup. Itu bukannya secara organisasi, bukannya secara institusi, tapi siapa saja selalu mengalami itu. Tantangan, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Asal jangan semuanya jadi ancaman. Kan semua tapi bagaimana mengatasinya? Tantangan harus dihadapi, hambatan harus dihadapi, ancaman juga harus dihadapi. Hambatan juga, jangan kita lari dari situ. Menghadapi itu juga. Iya. Jadi kelihatannya kalau misalnya saya bisa rangkumkan sekali lagi apa yang Pak Xiaoming katakan, gereja jangan lari dari politik. Begitu. Betul. Ya. Betul. Gereja harus ada di dalam bangsa, masyarakat, dan negara untuk justru memberikan sebuah transformasi, fungsi transformasi di dalam kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat tentunya. Jadi saya rasa kelihatannya itu adalah PR yang mungkin kita harus camkan baik-baik.
Tapi sekarang begini Pak, kita akan masuk nih ke dalam tahun-tahun politik tidak lama lagi ya. Dari pelajaran yang Bapak lihat di waktu-waktu yang lalu, kira-kira ada saran-saran praktis yang Bapak bisa berikan kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya menghadapi musim politik di Indonesia ini yang akan datang dalam waktu beberapa tahun lagi. Apa ada saran-saran Pak? Saya rasa jemaat harus dididik ya, pendidikan politis, diedukasi. Ya, jangan misalnya kok hindarilah hal-hal teknis ya yang menjebak, misalnya politik uang, dikasih uang so pilih si A si B, hindarilah itu. Tapi lihatlah seseorang ya yang betul-betul ya bukannya karena kamuflase aja karena supaya dipilih ya, tapi kan sebetulnya ya Pak kan ahli itu digital ya, jejak digital orang kan bisa dilihat sekarang ini kan. Betul. Jejak digitalnya kan sekarang orang makin pandai kan secara teknologi ya. Kalau dulu kan zaman-zaman saya dulu kan ya informasi kan tidak sehebat sekarang kan. Sekarang itu kan informasi sudah kayak banjir itu ya, membludak. Sehingga melihat seseorang itu kan kalau ini berkaitan dengan memilih seseorang, ya lihatlah figur sungguh-sungguh punya pikiran wawasan yang luas, yang nusantara. Bukan karena hanya sekedar agamanya sama ya Pak? Betul. Karena begini Pak, kalau kita bicara soal agama, ya, agama itu untuk apa? Siapa lebih penting manusia atau agama? Saya sering tanya kepada mahasiswa. Agama tidak ada gunanya tanpa manusia. Yesus sendiri katakan Taurat untuk manusia, bukan manusia untuk Taurat. Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Atau katakanlah agama itu untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Karena satu-satunya ciptaan Allah yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah itu manusia. Jadi betapa pentingnya, saya masih ingat Pak Harto itu pernah mengatakan, kita harus memanusiakan manusia. Jadi siapa itu bagaimana manusia? Itu tugas gereja, membawa kembali, memulihkan kembali manusia dalam segambar dan rupa Allah itu. Dan itulah tugas penginjilan yang paling utama. Sekarang ya, tindakan-tindakan manusia, ucapan-ucapan manusia terhadap sesama itu lebih banyak negatifnya kan? Lebih menjelekan lah, nyinyir istilah sekarang ya. Bagi saya, penghinaan terhadap sesama itulah penghinaan kepada penciptanya. Betul. Nah, gereja juga harus berani keluar dari situ, ikatan etnis lah, ikatan dogmatis lah, ya. Ikatan yang akhirnya tidak memampukan kita itu mendistribusikan asinya garam itu, dunia yang semakin tawar ini. Kalau gereja tidak mampu dan tidak mau mendistribusikan asinya garam, itu jadi gudang garam, Pak. Nah, itu aja untuk kita itu aja. Betul. Dan juga fungsinya tidak berjalan begitu ya, keberadaannya di dalam bangsa, negara, dan di dalam masyarakat. Ada saran-saran lain Pak untuk hamba Tuhan Pak, khususnya ini nih Pak, banyak yang berpikir bahwa boleh nggak nih saya nih pada akhirnya mengkampanyekan satu kandidat atau satu partai politik dari mimbar. Saya rasa tidak lah. Kalau menurut saya sih mimbar tidak harus jadi kampanye partai politik ya. Karena kalau sudah di situ kan kita sudah terjebak kepada asumsi-asumsi, terjebak kepada konotasi yang sudah menyimpang begitu jauh. Kita harus mengembalikan kembali kepentingan NKRI ini harus utuh, harus tetap Bhinneka Tunggal Ika, mengakui keragaman. Jadi bukan keseragaman, tapi keragaman yang memang itu eksistensi bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Kalau tidak itu, ini kan warisan yang harus dipertahankan kan, warisan yang juga harus tetap dilestarikan sampai kedatangan Kristus kedua kali tentunya, ya. Sampai pada waktu yang Tuhan tetapkan. Tapi selama ini bagaimana kita harus terlibat di dalam mengutuhkan itu. Dan gereja juga harus menyuarakan itu bukan permusuhan, ya. Bukan jelek-jelekan, tapi kan kabar baik. Jadi politik itu membutuhkan kabar baik.
Jadi bukan bagaimana caranya mengalahkan musuh, gitu, mengalahkan lawan dengan taktik dan strategi yang bukan itu sebetulnya. Yeah. Nah, itu konotasi dan asumsi politik yang sudah menguasai cara berpikir kita. Nah, itu yang harus dicernihkan. Karena apa sih yang tidak melibatkan gereja di dunia ini? Kita perlu makan juga kan? Kita perlu minum, kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal, ya ini realitas. Yeah. Kita harus realistic thinking. Gitu. Ya kalau kita dipojokkan, dia dianggap minoritas. Ya. Nah, yang kecil itu bukan berarti tidak berarti. Yang kecil itu justru seringkali ditakuti. 2 tahun lebih ini kan orang dunia kan paling takut dengan yang kecil yang tak kelihatan itu. Iya betul. Jadi kalau misalnya boleh saya ambil juga beberapa poin di sana, Pak. Jadi kelihatannya gereja itu harus mengedepankan nilai-nilai yang memang sesuai dengan firman Tuhan, di mana seseorang pada akhirnya akan memilih sesuai dengan hati nuraninya tentunya, berdasarkan nilai-nilai yang didengarkan oleh kandidat tertentu atau oleh partai politik tertentu. Betul ya, Pak ya? Kurang lebih begitu? Betul. Ya. Jadi gereja memang harus mengedepankan nilai-nilai tersebut, baik itu di dalam khotbah kita, baik itu di dalam pengajaran kita, di dalam kehidupan praktis kita, tetapi di lain pihak juga tidak memberikan satu endorsement kepada satu kandidat atau satu partai politik tertentu dari mimbar tentunya ya. Misalnya begini, Pak. Ya. Ya, ini ada satu pengkhotbah yang pernah ditegur di gereja. Dia tegurnya begini, Pak, kalau khotbah jangan singgung-singgung korupsi kan. Tuh. Apa? Nggak boleh singgung korupsi. Loh, justru gereja harus menyuarakan anti korupsi. Betul. Yep. Ya bisa itu sederhana aja, tapi kan itu satu ekspresi yang sebetulnya tidak pas ya, tidak. Jadi orang ini sebetulnya tidak memahami bahwa asinnya garam dunia itu harus mengasinkan semua aspek kehidupan. Betul kan? Iya. Jadinya memang perlu sekali sebuah keberanian untuk masuk ke dalam pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, di dalam hal-hal yang tidak harus kelihatan di panggung, menjadi anggota DPR atau menjadi anggota legislatif, tetapi dengan hal-hal praktis yang memang sehari-hari harus dilakukan oleh seorang warga negara, begitu ya. Saya rasa itu adalah hal-hal yang penting juga. Baik Pak, kalau misalnya ada lagi Pak saran praktis lain kepada hamba-hamba Tuhan? Itu berapa kali yang saya baca dan di dalam Taurat khususnya ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu ada istilah yang sangat penting dan harus ditekankan. Tangan Tuhan yang terkedang, tangan kuat yang terkedang. Nah, bukan karena Musa, bukan karena yang lain-lain, tapi karena tangan Tuhan yang terkedang sehingga bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Nah, sekarang sejauh mana ya, kita betul-betul mengajarkan dan memahami serta juga secara praktis meyakini, melakukan bahwa Tuhan itu ya Maha Kuasa. Kalau kuasa politis itu kan paling 5 tahun. Ya itu kalau tidak meninggal ya. Atau ada waktunya ya. Tapi kekuasaan politis Allah itu dari awal mula sebelum ada langit bumi dengan segala isinya sampai akhir zaman dia tetap Maha Kuasa. Bukan karena dia dipilih. Bukan karena dia menang kampanye, bukan. Ya. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem itu bukan untuk kampanye, tapi justru untuk menggenapi firman Tuhan. Nah, gereja itu kan sebetulnya terpanggil dan dipanggil untuk menggenapi, mewujudkan kebenaran firman Tuhan yang sudah digenapi oleh Kristus. Begitu. Dan Kristus sendiri sedia untuk berangkat dari Gabata ke Golgota. Kadang-kadang orang bingung, apa Pak Gabata ke Golgota? Gabata itu kursi pengadilan Pilatus ya, menuju ke Golgota. Nah, ini Gabata Golgota itu tidak terpisah. Itu penggenapan firman. Dan kita juga harus dengan kerendahan hati dan betul Pak,
yang Pak katakan, berani, keberanian. Bukan sok berani ya, tapi betul berani menyuarakan, menyampaikan, mengekspresikan. Pak, saya pakai istilah, mungkin pakai istilah ekonomi ya, mendistribusikan gitu kan. Apa distributor? Distributor kebenaran. Betul. Iya. Wah, Pak Siombing, terima kasih banyak nih. Ini waktu kita singkat, tetapi Bapak sudah memberikan pencerahan yang luar biasa luas sekali. Tapi orang tua ini kalau sudah ngomong bisa sampai sore. dan kita berdoa supaya hal-hal yang tadi kita bicarakan ini bisa berguna untuk memandu para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, khususnya menghadapi tahun-tahun politik ke depan ini, biar lebih bijaksana sekali lagi. Pak Siombing, terima kasih banyak buat waktunya. Boleh minta dengan hormat untuk Bapak berdoa agar para hamba-hamba Tuhan boleh bijak di dalam menghadapi tahun-tahun politik ke depan ini, dan boleh terus mengedepankan pengajaran nilai, bukan hanya sekedar memberikan endorsement bagi political kandidat tertentu atau mungkin kepada partai tertentu, tetapi lebih kepada bicara nilai daripada apa yang harus ditekankan, apa yang harus diangkat. Silakan Pak, bisa berdoa Pak. Makasih Pak Siombing. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami berterima kasih pagi ini kami telah bercakap-cakap bersama-sama dengan Pak Kian tentang masalah politik yang seringkali orang punya konotasi dan asumsi yang tidak baik, tapi justru kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, punya kewajiban untuk meluruskan makna yang sebenarnya demi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu Tuhan yang berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun, secara khusus hamba-hamba Tuhan di Indonesia, supaya mereka juga berani memberitakan, menyampaikan kebenaran demi kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Bukan hanya berdasarkan asumsi dan konotasi yang sudah mengotori dunia politik. Tapi meluruskan kembali makna yang seharusnya bagaimana berpolitik demi kepentingan bangsa dan negara. Karena itu Tuhan, kami juga berdoa dalam kesempatan ini untuk para pemimpin kami, para pemimpin gereja dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Purwoti, dan juga pemimpin negara dari presiden sampai kepada pemimpin daerah yang terendah. Tuhan memberikan kepada mereka roh yang takut kepada Allah, supaya dalam menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka, mereka betul-betul menjalankan selain amanat rakyat, tapi juga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menaikkan doa kami kepadamu. Sempurnakanlah doa ini, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.